Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang sekali, kita harus waspada ketika kita membawa anak kita. Kita bisa kehilangan anak yang kita kasihi karena di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam kerumunan begitu banyak kegiatan, kita bisa kehilangan apa yang terpenting dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara menghitung ada berapa banyak jenis kegiatan di dalam kehidupan saudara? Saudara, saya percaya ada begitu banyak jenis kegiatan dalam kehidupan kita, bukan? Pertanyaan berikutnya, apa yang paling banyak saudara kerjakan? Atau apa yang paling banyak menggunakan waktu saudara? Saudara orang yang bijak, ia akan tahu manakah kegiatan yang penting dan kegiatan yang mendesak. Manakah kegiatan yang mempengaruhi seluruh kegiatan yang lain, atau kegiatan yang sebetulnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu berpengaruh. Saudara, jangan sampai kita tahu apa yang penting dan apa yang mendesak, namun kita tunda-tunda dan kita tidak pernah melakukannya. Sampai akhirnya kita menyesal. Saudara, ini yang kita sebut bahwa kita harus belajar mengatur kesadaran akan prioritas hidup kita. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 1 ayat 35 sampai ke 39. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kata yang sangat lekat dengan kehidupan kita itu adalah kata sibuk. Saudara, sibuk menjadi alasan bagi kita tidak melakukan apa yang penting dan mendesak. Contoh, orang sibuk bekerja, ia tidak makan pada waktunya. Padahal makan adalah perkara penting, bukan? Dan juga mendesak. Saudara, apakah Tuhan Yesus sibuk? Saudara, Injil Markus mengisahkan betapa sibuknya Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Sibuk melayani. Namun pelajaran apa yang dapat kita terima dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saudara menyediakan waktu untuk berdoa. Itu artinya engkau memprioritaskan doa dalam hidupmu. Saudara, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, kita sebagai orang Kristen mungkin sudah sering mendengar atau mengamini kata-kata doa adalah nafas hidup orang Kristen. Namun bagaimana aplikasi dalam hidup kita? Orang Kristen seringkali berkata doa itu penting. Tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Pertanyaannya, saudara, bagaimana aplikasinya? Saudara, Alkitab mencatat pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Dan kita tahu, saudara, kisah sebelumnya, menjelang malam ketika matahari sudah terbenam, Yesus masih melayani sampai malam. Dan pagi-pagi benar,
waktu hari masih gelap, artinya matahari pun belum menampakkan diri, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus menyediakan waktu untuk berdoa. Itulah yang Yesus katakan dan sampaikan kepada kita. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Artinya, engkau dan saya harus menyediakan waktu untuk berdoa. Saudara menyediakan waktu untuk berdoa, itulah namanya engkau menganggap berdoa itu penting dan mendesak. Saudara bukan sekedar menyisakan waktu. Engkau menyediakan waktu. Apa artinya? Artinya, engkau rela berkorban agar engkau bisa berdoa. Saudara, Tuhan Yesus mengorbankan waktu tidurnya supaya dia bisa berdoa. Itu artinya doa itu penting dan mendesak. Saudara, doa adalah relasi kita dengan Bapa di surga. Pertanyaannya adalah, apakah bagi engkau relasimu dengan Bapa itu penting dan mendesak? Saudara, kita harus tahu, demi relasimu dengan Bapa, Kristus mati di atas kayu salib bagi kita. Saudara, mari kita menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Yang kedua, saudara, satu kebutuhan manusia yang seringkali tidak dihiraukan oleh manusia karena kehidupan yang sifatnya rutin dan begitu sibuk, itu adalah keselamatan yang kekal itu. Saudara, firman Tuhan berkata, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Saudara, apa yang dikisahkan di sini, sebetulnya itulah dari zaman ke zaman manusia. Saudara, Yesus berdoa pagi-pagi hari, lalu murid-murid datang dan berkata bahwa semua orang mencari engkau. Maksudnya adalah, kemarin sudah banyak orang dengan segala kebutuhan fisik mereka mengalami berkat Tuhan. Dan sekarang mereka datang lagi untuk kebutuhan-kebutuhan fisik mereka. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan. Saudara, Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat lain, supaya aku memberitakan Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia di dalam segala kebutuhannya, manusia di dalam segala kesibukannya, manusia lupa bahwa satu kali dia harus meninggalkan dunia ini dengan segala kebutuhannya dan segala kesenangannya. Saudara, manusia lupa, dia membutuhkan keselamatan yang kekal itu. Saudara, rutinitas, kebutuhan yang di depan mata kita, seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pengetahuan sekolah, berumah tangga, dan lain sebagainya. Saudara, bukan berarti itu tidak penting. Saudara, itu penting dalam hidup kita. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh lupa. Satu kali kita harus tinggalkan itu semua. Dan kemana engkau pergi? Saudara, disitulah Tuhan Yesus. Dia pergi memberitakan Injil. Yaitu Injil keselamatan. Injil Yesus Kristus. Itulah kabar baik artinya. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada engkau dan saya. Bukan karena usahamu, tetapi karena pemberian di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus, dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Supaya dosa kita diampuni. Dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara, mari ingatlah, hidup ini tidak selalu ada di dalam dunia ini. Satu kali kita akan meninggalkan semuanya
Saudara, sudahkah engkau menerima hidup yang kekal di dalam Kristus itu? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, supaya kami hari ini mengerti apa yang penting dan apa yang mendesak. Berikan kami kebijaksanaan di dalam hal ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.